Selamat siang, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anshela Margaret Sia dari kelas manajemen C Angkatan 21. Nah, yang pertama itu pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis, karena tanpa manajemen yang baik, majikan tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen risiko. Nah, fungsi itu ada 3. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Biasanya dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan, lalu menetapkan targetnya. Lalu ditetapkan juga kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selanjutnya itu ada pelaksanaan atau actuating, yaitu proses identifikasi dan pengukuran risiko. Dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling, di mana kontrol dan manajemen risiko ini termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output laporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Yang pertama itu adalah lingkungan internal, terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, itu ada penentuan sasaran. Agar risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu, tujuan dapat diklasifikasikan jadi 2, yaitu tujuan strategis yang berfokus pada perwujudan visi, misi, dan objektivitas yang ditujukan untuk kegiatan seperti operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Nah, selanjutnya ada identifikasi peristiwa. Dengan mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi, insiden tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif, tapi juga dia bisa menghasilkan dampak negatif ataupun risiko. Nah, selanjutnya ada penilaian risiko, yaitu menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan 2 perspektif, yaitu kemungkinan dari kecenderungan peluang dan dampak, lalu ada konsekuensinya besar risiko yang terrealisasi. Selanjutnya ada tanggapan risiko, yaitu menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini juga dapat berupa penghindaran, pengurangan penerimaan, tergantung pada risiko yang kita hadapi. Nah, selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Nah, aktivitas kontrol ini dalam bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Selanjutnya juga ada informasi dan komunikasi. Nah, memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai, dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi itu adalah kualitas informasinya, arahan komunikasi, dan alat komunikasi. Selanjutnya ada pemantauan. Nah, dilakukan secara terus-menerus dan terpisah. Dalam proses pemantauan, perlu untuk mengamati hambatan seperti defisiensi pelaporan, itu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan. Jadi, itu tidak relevan sama sekali. Selanjutnya, ada tujuan manajemen risiko objektif di perusahaan atau entitas bisnis. Yang pertama itu, melindungi perusahaan, yaitu memberikan perlindungan terhadap perusahaan agar tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Lalu selanjutnya itu mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu sebagai peringatan untuk berhati-hati. Nah, dorongan semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Lalu ada sosialisasi manajemen risiko. Nah, membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko.
Selanjutnya juga ada jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama itu ada manajemen risiko operasional, terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan risiko itu, antara lain manusia lain, proses sistem, dan peristiwa eksternal. Lalu yang kedua ada manajemen hazard, yaitu manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan, pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan seperti pelanggaran SOP. Selanjutnya ada manajemen risiko finansial, yaitu upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba, dan aset entitas bisnis. Pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Pertimbangan risiko berkaitan dengan keuangan, yaitu ada risiko likuiditas, kontinuitas pasar, lalu ada risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Dan yang terakhir itu ada manajemen risiko strategis, yaitu manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan untuk mengetahui risiko yang cenderung terjadi. Kita dapat membuat daftar risikonya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungan dan juga dampaknya. Lalu yang kedua itu penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dan yang ketiga itu rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.